biologis dari ibu yang pernah dizinahinya. Pertanyaan, seorang laki-laki yang hendak menikahi gadis pujaannya, namun, kemudian diketahui ibunya adalah orang yang pernah berzina dengannya. Apakah gadis tersebut boleh dinikahi olehnya? Jawabannya, penanya dan pembaca yang budiman, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Secara umum, Al-Quran telah menjelaskan, wanita-wanita mana saja yang haram dinikah oleh laki-laki, yang disebut muharramatun nisa, sebagaimana berikut. Artinya, diharamkan atas kamu, mengawini, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak perempuanmu yang dalam pemeliharaanmu, dari perempuan yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan perempuanmu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan, dalam perkawinan, dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, ulama berbeda pendapat, apakah gadis tersebut termasuk wanita yang haram dinikahinya, atau sebaliknya, gadis tersebut tidak termasuk wanita yang haram dinikahinya, meskipun ibunya pernah berzina dengannya. Perbedaan pendapat ini berangkat dari penafsiran ayat, artinya, diharamkan bagi kalian mengawini anak-anak perempuan kalian, yang dalam pemeliharaan kalian, dari perempuan yang telah kalian campuri. Apakah maksudnya yang haram bagi laki-laki tersebut adalah anak perempuan dari wanita yang telah disetubuhi olehnya dalam pernikahan yang sah, atau demikian pula anak perempuan dari wanita yang telah disetubuhinya secara zina di luar pernikahan? Fakhruddin Muhammad Ar-Razi, Tafsir Al-Fakhrur Razi, Beirut, Darul Fikr, TTH, Juz 10, halaman 28, dan Mahmud Al-Alusi, Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quranil Azhim, Was-Sabil Matsani, Beirut, Darul Ihya'it Turatsil, Arabi, TTH, Juz 6, halaman 259. Dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'i menyatakan, yang haram adalah anak perempuan dari wanita yang telah disetubuhinya dalam pernikahan yang sah. Dalam fikih dibahasakan, perzinaan tidak menetapkan haramnya pernikahan, karena hubungan musyawarah sehingga lelaki pezina boleh menikahi ibu atau anak perempuan dari wanita yang pernah dizinainya. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, artinya, adapun perempuan yang disetubuhi secara zina, maka perbuatan zina dengannya tidak menetapkan keharaman musyawarah. Oleh karenanya, laki-laki yang menyetubuhinya secara zina, boleh menikahi ibu dan anaknya. Demikian pula anak laki-laki dan ayah dari laki-laki itu, boleh menikahi perempuan tersebut dan anak perempuannya. Sebab, zina tidak menetapkan nasab dan idah. Muhammad bin Umar Al-Jawi, Nihayatus Zain, Beirut, Darul Fikr, TTH, halaman 304. Sementara itu, mazhab Hanafi berpendapat, bahwa gadis tersebut termasuk wanita yang haram dinikahinya, baik ia telah menyetubuhi ibunya, dalam pernikahan maupun secara zina. Syekh Muhammad Al-Babarti menjelaskan, artinya, laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, maka haram baginya menikahi ibu dan anak perempuannya. Argumentasi mazhab kami adalah, perzinahan tersebut menyebabkan, anak itu dihukumi sebagai bagian dari laki-laki tersebut. Sehingga, anak itu dapat dinisbatkan kepada bapak ibu biologisnya secara sempurna. Dapat dikatakan anak itu anaknya laki-laki pezina, dan perempuan pezina. Maka orang tua seatasnya, dan anak sebawahnya dari perempuan yang disetubuhi secara zina olehnya, hukumnya sebagaimana orang tua seatas dan anak sebawahnya sendiri yang haram dinikahi. Demikian pula orang tua seatas dan anak sebawah dari laki-laki pezina itu, hukumnya sama dengan orang tua seatas dan anak sebawah dari perempuan tersebut yang haram menikah dengannya. Muhammad bin Muhammad Al-Babarti, Al-Inayah Syarhul Hidayah, Juz 6, halaman 351. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, secara fikih bila merujuk mazhab Syafi'i, maka laki-laki tersebut tidak diharamkan menikahi gadis yang ibunya telah disetubuhinya secara zina, sedangkan, bila merujuk mazhab Hanafi, maka ia haram menikahinya. Namun, sebagai langkah kehati-hatian,
menghindari dari menikahinya, lebih baik daripada menikahinya, seiring kaidah fikih yang menyatakan, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat ulama, dengan menghindari keharaman adalah disunahkan. Demikian jawaban kami, semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.